guys, jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo sahabat Dunsaka, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Saya menjawab pertanyaan dari seorang sahabat Dunsaka yang bernama Bapak Muhammad Izwan. Ini ditulis 3 hari yang lalu di channel YouTube saya. Jadi di sini komentarnya itu sebenarnya sudah pernah saya jawab di vlog-vlog yang lalu, tapi sekarang akan saya jawab kembali. Itu komentarnya begini: karet murah mungkin sebab para petani masukkan batu, kayu yang ditore, dan juga besi tempat aliran karet. Coba aja karet mahal, pasti bersilah. Example, grade A 2 juta, grade B 1 juta, grade C 0,5 juta atau 500.000 ya. Jadi ini permintaan ya, komentar dari Bapak Muhammad Izwan. Jadi sekarang saya jawab, kalau misalnya karena karet rendah atau karena karet turun atau anjlok, para petani merubah caranya. Setiap deres atau menore karet, lateknya itu langsung dicampur dengan kulit kayu, dengan plastik, batu, dan lain sebagainya yang merupakan kontaminan. Yang disebut dengan kontaminan adalah selain karet itu adalah kontaminan atau biasa kita sebut dengan kontaminasi. Dan ini mempengaruhi kualitas karet. Pabrik itu bukan hanya ditafsir ya. Itu diambil sampelnya, contohnya begini, misalnya satu truk itu katakanlah 3 ton ya, satu truk itu 3 ton, dan sampel itu akan diambil, itu yang di depan, tengah, dan belakang itu akan diambil, dan setelah diambil itu dipotong. Tentu di dalam karet yang dipotong ini, di dalamnya juga ada batu, ada macam-macam lah, ada batu, ada juga plastik, ada kulit kayu, ada kayu. Kalau misalnya di daerah di sana itu banyak tailor, maka banyaklah kain-kain yang juga dimasukkan ke dalam. Dan itu adalah kenyataan yang pernah saya temui. Dan semua kontaminan ini yang penting bisa memperberat karet tersebut, itu semua dimasukkan. Nah, tapi mereka lupa ketika sampai di pabrik itu akan dipilih yang mewakili. Ya, ingat ya, yang mewakili kualitas dari karet itu akan diambil dari yang terbagus, sedang sampai yang terburuk, yang terjelek itu diambil dan itu dipotong. Katakanlah semua itu dipotong, dari ketiga sampel itu, dari yang bagus, sedang sampai yang jelek itu diambil, itu semua baru dimix dan digiling. Tujuannya digiling itu apa? Untuk membuang air, membuang tanah, semua kotoran itu digiling dan dibuang. Dan digilingnya itu tipis-tipis supaya semua yang ada di dalam karet itu terbuang semua. Ingat ya, ketika kita timbang 25 kilo, itu di dalamnya banyak kotoran. Tetapi setelah digiling, kotoran terbuang. Nah, inilah yang akan kita hitung. Nanti yang digiling itu dibagi dengan yang belum digiling. Nah, itu berapa persen? Baru nanti dikali dengan yang sudah digiling itu masuk kepada oven. Berarti yang di oven itu dibagi yang telah digiling itu dikali dengan BSC atau yang sudah digiling per bahan baku. Itu dapatnya berapa persen. Kalau misalnya gilingnya semakin sedikit dapatnya, karena banyaknya kontaminan yang di dalam terbuang, otomatis karet itu lebih ringan. Karena itu sudah terbuang semua, maka itu DRC-nya saya jamin pasti jatuh. Jadi cara berpikir yang kurang tepat. Di sini saya hanya menerangkan saja. Ya, saya hanya menerangkan, Bapak bisa terima atau tidak, itu tergantung pola pikir Bapak-bapak semuanya. Saya hanya menerangkan, karena saya punya pengalaman di pabrik, saya memberitahu kepada Bapak-bapak, tujuannya supaya Bapak-bapak berhasil, produknya itu terjual ke pabrik dengan harga yang relatif tinggi.
Sehingga bapak-bapak bisa dengan modal ini bisa lagi untuk menderes atau menoreh karet lebih banyak lagi dan dijual ke pabrik. Ada lagi yang pernah saya dengar cerita dari teman saya yang pernah menjadi toke karet. Dia mengatakan begini, ada juga satu cara, entah dicampur dengan tepung apa, sehingga karet itu bokar, air di dalam itu tidak keluar. Jadi bokarnya berat, kalau ditimbang berat. Tapi dia lupa, sampai di pabrik itu dipotong. Kalau kandungan airnya banyak, sampel itu pasti anjlok. Dengan anjloknya sampel ini, semua yang dibawa ke pabrik itu juga termasuk ikut dalam korban tersebut. Anjlok. DRC-nya tentu turun. Karena yang sampel ini sudah mewakili semuanya. Katakanlah satu truk itu 3 ton. Berarti 25 kilo ini ketika digiling keluar DRC-nya itu sudah mewakili 3 ton tersebut. Nah, apa yang terjadi? Karet bapak anjlok harganya. Kita harus puas karena memang begitu kualitasnya seperti itu. Jadi janganlah kita mengulangi hal yang salah. Dulu zaman nenek moyang kita, zaman leluhur kita, karet itu banyak dicampur dengan kontaminan. Tapi karena kita sekarang sudah zaman yang sangat maju, kita sudah memahami, kita terus mengikuti cara seperti itu, maka dapat dipastikan apa yang kita buat itu sia-sia karena kita jual harganya rendah. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan kita berpikir macam-macam supaya karet kita ini lebih berat. Ingat, kadar itu memangkas kiloan itu. Contoh, 1 kilo karet kalau ini 50% hanya tinggal setengah kilo kering. Berarti 5,5 kilonya itu adalah air dan kotoran terbuang. Kalau misalnya 1 kilo itu tinggal 40%, berarti 40%-nya itu karet, 60%-nya terbuang. Itu adalah air dan kontaminan yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak kontaminan, semakin sedikitlah karet keringnya. Maka semakin rugilah para petani tersebut. Coba kita analisa dan kita berpikir dengan baik. Tujuan saya membuat vlog ini bukannya sekedar membuat vlog, tapi di sini juga mencerdaskan dan memberikan informasi kepada para petani supaya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan dari leluhur kita masa lalu. Zaman itu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Teknologi kita tentang karet semakin canggih. Dulu kita hanya menggunakan tafsiran. Sekarang setelah ditafsir itu juga kita tidak mau rugi dari perusahaan, akan di cross check lagi di laboratorium. Di laboratorium tidak bisa dibohongi. Berapa kadar yang ada di dalam karet itu, semuanya itu akan keluar dan sesuai dengan kualitas yang dikirim bapak-bapak dan sahabat Dunsaka. Mungkin sebagai petani yang kirim ke pabrik, nah itulah kualitasnya dan harus kita terima. Maka berhati-hatilah ya. Yang paling ditakuti oleh perusahaan itu adalah benda asing. Kontaminan itu kan benda asing. Selain karet, itu semua termasuk benda asing. Yang paling ditakuti adalah benda asing yang sifatnya terapung. Kenapa? Karena karet juga terapung. Dia dengan karetnya terapung, kulit kayu terapung, plastik terapung, dan juga yang juga sangat ditakuti adalah serat karung. Karena serat karung itu panjang, plastik, dia akan menggulung. Bahkan mungkin gulungan itu bisa terdapat di dalam karet itu. Nanti waktu di cutter ya, masuk ke cutter, dicincang, dia akan halus sekali itu. Dan ketika karet itu dikeringkan, karetnya sudah menghitam, itu akan nampaklah warna putih-putih dari cercahan, dari pecahan dari serat-serat karung itu. Dan ini mempengaruhi kualitas sir yang akan diproduksi oleh perusahaan. Maka janganlah membuat sesuatu ya yang bisa merugikan diri sendiri. Pikirkan dulu matang-matang sebelum kita bertindak. Setuju? Mudah-mudahan doa saya para petani karet selalu membuat karet yang bersih. Karet yang bersih itu bisa ditawarkan dengan harga yang mahal kepada perusahaan, karena di dalamnya tidak terdapat benda-benda asing. Saya harapkan Bapak Ibu selalu sehat, sukses dan bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.